anak-anakku semangat ya, Ibu mau dengar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah Baik, sehat Bu. Oke, syukur alhamdulillah. Dia Metasari, bagaimana kabarnya? Minggu kemarin kan sempat sakit. Sudah sehat, Nak? Alhamdulillah sudah sehat, Ibu. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali ya. Oke, jadi untuk anak-anak kalian ya, meskipun siang mungkin ada yang lapar, ada yang mungkin ya sudah capek ya. Jangan lupa semangatnya tetap harus dijaga ya, harus tetap semangat. Ibu mau lihat yang senyum-senyumnya yang manis, yang seperti biar gagahnya bertambah. Seperti apa tuh? Ya, yang kalau tadi cuma tidak senyum ya kehilangan gagahnya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, memastikan buat anak-anakku untuk menyiapkan segala perlengkapan pembelajarannya ya. Jadi meskipun pembelajaran kita secara daring, tetapi anak-anakku tetap harus lengkap senjatanya. Yang mana senjatanya? Ya ada pulpen, ada buku ya untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Nah sebelumnya Ibu mengingatkan jangan lupa untuk mengisi. Jadi masih ada enggak yang ingat materi kita minggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Nurinda Hamidah, masih ingat materi kita minggu lalu? Iya Bu, kalau nggak salah minggu lalu tentang dokumen transaksi pembelian Bu. Melanjutkan materi pembelajaran. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari administrasi transaksi pembelian. Nah sekarang kita masuk ke administrasi transaksi penjualan. Sumber hidup perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui yang dihasilkan. Jadi anak-anak penjualan tunai adalah betul sekali yang dipakai oleh Ananda bin Asti bahwa penjualan tunai itu adalah penjualan di mana penyerahan barang dan dilakukan secara bersamaan. Jadi untuk istilahnya pernah dengar anak-anakku cash itu ada barang, ada uang. Jadi bukan ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Ya bukan itu ya, tapi cash ini adalah ada uang, ada barang. Dokumen pertama yang mungkin kita perlukan ketika melakukan penjualan tunai itu yang pertama itu penerimaan kasnya melalui penerimaan kas dari over the counter sales. Jadi maksudnya di sini adalah penerimaan dari penjualan dengan menggunakan uang tunai ataupun menggunakan kartu kredit, baik itu kartu kredit maupun kartu ATM. Nah sekarang anakku, kalau misalnya anakku berbelanja, apakah itu di supermarket atau mungkin dekat rumah, apakah menggunakan uang tunai atau kredit? Uang tunai Bu, kami masih anak-anak belum boleh ATM Bu. Pakai uang tunai ya? Iya Bu, pakai uang tunai. Pengalaman menggunakan kartu kredit? Saya ngeliat ibu saya Bu belanja pakai kartu kredit. Pakai uang tunai. Ada yang berpengalaman menggunakan kartu kredit? Orang tua saya Bu pakai kartu kredit. Ya kenapa kredit, Ananda Abdurrahman? Saya cuma melihat orang tua saya Bu pakai kartu kredit, kalau saya belum punya. Sekali. Iya. Kira-kira ada enggak yang tahu apa sih kelebihan menggunakan kartu kredit daripada menggunakan uang tunai? Oke, siapa yang mau jawab? Lilin apa Ibu. sih kelebihan menggunakan Ya, uang saya Bu. menggunakan kartu kredit? Oke, silakan.
Aman, Bu. Ya, aman. Oke, Lilin Asti. Jadi Lilin Asti mengatakan bahwa manfaatnya itu ada uang aman. Oke, ada pendapat yang lain? Saya Bu menambahkan praktik dan mudah dibawa kemana-mana. Ada pendapat yang lain? Saya Bu, saya. Oke, Celia Pratiwi. Nggak usah bawa uang tunai kemana-mana. Ya, bagus, lebih praktis. Kemudian yang kedua, yaitu sistem penerimaan kas dari COD sales. Jadi dari COD sales ini biasa hubungkan dengan masa sekarang, yaitu masa pandemi, di mana kita ya lebih nyaman atau lebih aman tinggal di rumah. Salah satu contoh dari penerimaan kas dari COD sales itu adalah menggunakan jasa kurir. Di sini anak-anakku pernah enggak atau ada yang pernah punya pengalaman menggunakan jasa kurir? Oke, silahkan. Ada enggak yang pernah menggunakan jasa kurir? Dahlia Bu, saya pernah ngeliat Dahlia shopping Bu. Ya, bagaimana Dahlia bisa mungkin menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya? Iya pernah Ibu, tapi kalau saya itu ya Ibu membelinya secara online begitu Bu, terus ada antar ke rumah begitu Ibu. Oh gitu, oke. Jualan. Nah mungkin anakku berpikir apa sih manfaat kita mempelajari daripada administrasi sebentar ketika ibu membawakan materi, karena materi ini sangat menarik sekali. Nah untuk kebutuhan misalnya mungkin anak-anakku ya. Ya, oke, baiklah anak-anak. Jadi tadi kita sudah sudah selesai pada sesi diskusi. Mungkin anak-anakku bisa melihat daripada LKPD ini juga Ibu sudah share di Google Classroom. Coba Ibu mau menjelaskan bagaimana teknis untuk pada LKPD ini. Jadi di sini ada 2 tugas yang Ibu berikan dan ada untuk tes keterampilan. Nah untuk tes pengetahuannya ya mungkin bisa dilanjutkan di rumah untuk dikerjakan. Nah ini untuk tes keterampilannya karena mengingat waktu, kita terbatasi oleh waktu, jadi untuk tugas yang ada di LKPD-nya ini bisa dilanjutkan secara mandiri di rumah. Jadi untuk tes keterampilannya ini saya bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi untuk kelompok yang saya bentuk tadi pas diskusi pada pembelajaran tadi ya itu juga termasuk daripada kelompok ini ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di sini sudah diberikan contoh kasus. Tugas anak-anakku adalah membuat nota kontan. Jadi data-data yang sudah Ibu tampilkan pada soal itu anak-anakku silahkan bekerja sama dengan kelompoknya, bisa saling sharing lewat WA ya, atau bisa juga misalnya pakai Gmeet ya. Jadi terserah anak-anakku bagaimana supaya bisa berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Kemudian di sini sudah Ibu sediakan untuk format pengerjaannya ya. Dan di sini sudah ada format untuk mengerjakan dari tetap semangat di rumah, tetap jaga iman dan imun. Saya kira untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi Bu.
Sama-sama.